Hari ini gue akan ngobrol bersama Aulion, seorang kreator yang seru banget, kreatif banget. Dia akan membuat sebuah musikal yang sangat unik karena musikal ini memainkan lagu-lagu dangdut. Let's go, mari kita obrolin. Aulion. Kak. Tadi gue lihat di depan lo tegang banget, Aulion. Oh enggak, santai Oh, banget santai. Kak. Oh iya, gemeteran tuh. Iya lagi. Nggak, tapi kan tadi lo bilang di gue di depan kan. Lo emang jarang podcast ya tapi ya? Jarang banget. Oh, emang senangnya di rumah atau? Iya lagi. Iya ya. Aku kadang mostly emang syutingnya tuh di rumah terus gitu. Iya, yang itu kan yang jendelanya ada itunya. Iya, yang warna-warna. Yang warna-warna Iya. itu kamar di rumah lo atau? Itu kayak ruang tamu di rumah tapi didesain jadi studio tempat gue bekerja aja sih. Karena gue kenal lu udah lumayan lama sih ya, dari zaman Bena Iya lagi. dan Chandra Liao kan. Kalau orang yang baru tahu lo, baru ngeliat lo mendefinisikan diri lo sebagai apa? Content creator colorful kreatif sih Kak. Kayaknya DIY kali ya, karena emang mau DIY. nunjukin kayak lo bikin di rumah bisa kok gitu. Lo bikin di rumah bisa kok. Iya. Tapi awalnya kan geng-gengan lo itu kan geng-gengan. Geng-gengan. Geng-gengan ya kan. Indofitgram David kan? Gram. Sama Chandra, sama Bena. Sama Bena, sama Ardin Hai. Itu awalnya kan dari situ kan? Iya. Terus sekarang kalian masih ngobrol kah atau? Masih sih, masih atau udah ngumpul-ngumpul saling juga. ini? Masih ngumpul juga sih Kak. Oh, dari Indofitgram, dari situ lo menemukan kecintaan lo bikin konten apa gimana? Enggak dari, wah kalau flashback banget temen YouTuber pertama gue tuh Bena Kribo. Oke, Bena. Gue kenal Bena dari zaman di SMA. Iya kan? Jualan buku gue dia. Iya. Di Iya sekolah. dulu kayak akrab banget sama Kak Radit kan. Iya. Nah terus kayaknya Bena tuh satu-satunya kreator yang dulu tuh konten dia bikin stop motion juga. Terus kayak sama-sama suka bikin stop motion nih gitu. Oke. Jadinya lebih nyambung gitu. Terus temenan sama Bena. Nah, Bena sama Chandra bikin Indofitgram ya, kalau nggak salah ya? Iya. Kita rame-rame karena dulu tuh komunitas video tuh masih kurang banget kan Kak. Bener. Jadi pas kita ngumpul ternyata kita suka bikin video. Terus yaudah gimana kalau kita bikin Indofitgram gitu. Tapi lu tuh stand out banget buat gue karena lu tuh kreatif banget. Ih kalau menurut makasih Kak. Ih beneran. beneran kreatif banget. Pertama, kenapa tuh? Kayak menepuki Senang diri sendiri. Iya. Yeay. Oke. Lo tapi jujur ya, kreatif banget Aulion. Serius, Kak? Iya. Seneng. Kreatif banget Aulion. Gue gituin terus saya sampai lo Thank you, sampai lo jungkir balik. Terus Iya. terus lagi. Iya iya. Karena gini, yang pertama yang gue lihat, lo tiap apa Lebaran ya lo kirim hampers itu ya? Iya. Hampers lo aneh-aneh banget. Iya bener. Yang terakhir apa sih? Lo bikin apa sih? Yang terakhir pemilu, gue jadi presidennya. Oke. Jadi kayak presiden yang ngasih sembako. Setiap sembakonya itu gue ganti branding jadi ada muka gue. Jadi kayak Oke. lucu-lucu gitu. Keren banget ya. Kritikan terhadap pemerintah yang bansosnya itu. Wah. Oh enggak? Bukan. Enggak sih. Karena emang kayak lagi trending. Jadi Oke. kayak kan itu belum pengumuman tuh. Itu belum Soal pengumuman Hasil. siapa presidennya. Oke. Jadi kayak jadi gue duluan. Ini gue jadi sebagai presiden gitu. Oke, itu di konsep. review sama orang. Sebelumnya, tahun sebelumnya, itu juga lucu tuh hampers lo tuh. Tahun sebelumnya itu jompo. Jadi kayak alat-alat pijat, kekoyo-koyoan gitu-gitu. Karena merasa udah jompo kah, mulai tua gitu ya? Ya karena juga. kan circle gue juga udah pada tua-tua ya. Jadinya kayak pasti lo butuh ini sih gitu. Bener. Dan ternyata banyak yang relate kayak gila gue butuh banget. Emang hampers umur ini. berapa lu? 30. Lu aja ngerasa jompo gimana? Gua bedanya lumayan jauh lagi. Oke, terus itu mulai dari kapan tuh ngasih-ngasih hampers dengan ide-ide unik ini? Kayaknya udah 5 kali deh. Udah 5 dari kali. pertama ya. Emang iseng dari aja ya? zaman sebelum COVID tuh udah ngirim sih. Ngirim-ngirim hampers itu. Itu kreativitas lo tuh yang gua highlight tuh satu. Kedua, lo bikin ini apa namanya? Apa rewind nih, YouTube rewind. Rewind ya. Tapi lo pentaskan ya? Apa sih waktu itu? Iya, jadi dulu event Idea Fest, terus gue kayak dapat 1 slot untuk manggung, kurang lebih 40 menit. Nah itu gue bikin jadi rewind tapi performance karena belum pernah ada gitu. Jadinya Orang mau nonton 40 menit lo judi atau sumpah tadi untungnya slot tadi. oh dapat slot. Dapat Iya. slot. Iya. Slot. Oh, dapat itu Iya, tempat. dapat tempat. Gue pikir dapat. Oke. Terus Serem. 40 menit YouTube Rewind tuh di panggung gitu kan. Iya, Ya di itu gue panggung. ngeliat juga. Gue ngeliat apa lagi gitu ya, lo bikin di rumah lo, tapi itu menarik banget. Selama COVID itu ya, apa ya, lo bikin konten apa ya? Stop motion lagi ya waktu itu ya. Apa JKT48 yang gue liat?
Aduh Kak. Oh, Heavy Rotation bener. Ya Allah itu, iya itu zaman-zaman itu udah lama banget. Udah lama banget. Pakai stop motion juga. Kayak 2009, 2010 kayaknya deh. Nah, berarti artinya lo memutuskan buat jadi konten kreator 100% gitu. Ini pekerjaan lo gitu. Iya, dari SD udah kayak gue mau sih seumur hidup bikin video gitu. Dari SD? Dari SD aku udah nyari passion kan kayak. Dari SD udah nyari passion? Iya, karena nih misalnya teman ada yang main bola, ada yang main basket, ada yang main Crash Gear, ada yang main Beyblade. Gue tuh kayak cuma passion dia main Beyblade? Iya, kan pada punya hobi-hobi kan. Gue tuh bingung kayak, gue pengen juga nih sibuk apa ngapain nih gitu. SD kelas? 3. Oke, kelas 3 lalu? Terus gue langsung kayak nyoba handycam. Dulu tuh ngerasa handycam kayak teknologi yang keren banget. TV-nya bisa diputer. Yang gini ya? Iya, dulu masih ngerasa, oh ini TV bisa diputer. Jadinya norak, jadi ngerekam-rekam. Itu punya bokap atau? Iya, kayak punya bokap ada di gudang yang gak kepake. Jadi kayak, yaudah gue pakai. Itu pada saat kelas 3 SD bawa handycam, lo ngapain? Bikin cerita atau cuman kayak semacam diary aja? Dulu sempat bikin ini sama teman-teman tuh, bikin ini apa ya, di taman bermain ada yang jadi pocong, ada yang jadi kuntilanak gitu-gitu. Karena gue dulu suka horor. Iya. Anak SD. Anak SD, yuk kita bikin yuk, kamu jadi pocong ya gitu. Iya, mau-mauan aja lagi ya. Kayak ya alhamdulillah sih. Oke, jadi didananin temen-temen lu yang SD ini dandanin jadi pocong dan kuntilanak. Bikin cerita horor. Bikin ya, tapi gak ada ceritanya. Kayak dulu gue udah lupa sih. Lucu-lucuan aja. Iya, gitu kayak cuma rekam-rekam doang. Dulu tuh masih yang gini Kak. Dulu tuh ngerasa filmnya tuh keren kalau ada black barnya, yang atas bawahnya tuh hitam. Ininya rasionya. Jadi gue pakai solatip hitam gitu, di solatipin terus gitu. Terus kalau ada kredit title yang turun ke bawah, kan dulu nggak ngerti ngedit ya. Jadinya ngerekam, ditulis kan pakai tangan. Terus diturunin. Iya, diturunin gitu. Seru sih, inget momen-momen itu kayak gila, sekarang udah gampang banget kan bikin video. Iya. Berarti dulu tuh nggak ngerti editing juga ya? Enggak. Dengan handycam itu ya? Iya, dulu gue juga nggak tahu kalau ternyata itu namanya stop motion. Dulu tuh namanya sulap. Jadi kalau misalnya nggak sengaja nge-pause terus record, pas di record lagi hilang gitu. Terus ternyata pas di gerak-gerakin, oh ternyata bisa gerak ya. Bikin di pause record. Iya, dari situ mulai tertarik kayak sama stop motion. Seberapa ribet sih itu stop motion itu? Enggak ribet sih. Kan satu frame satu detik kan 24 frame kan? Iya, cuman gue biasanya 10 frame tuh udah cukup. Oh. Karena atau ini masalah preferensi. Karena kalau misalnya agak sedikit kasar tuh kadang lebih kerasa aja. Lebih dapet gitu. stop motionnya. Oke. Nah, terus lari ke musikal karena gue nonton di Polarisasi itu. Iya. Terus lu main itu lucu banget lagi anjir. Iya, thank you Kak. Itu gue first time musikal yang di atas panggung itu pertama kali. Jadi waktu di bawah panggung lo di bawah panggung. Gak ada yang musik di bawah panggung. Tapi maksudnya pertama kali pentas ya? Pertama kali pentas dan pertama kali nyanyi juga, jadi gile gitu. Kok bisa lo dipilih sama Jovi sama Andovi? Nggak tau, gue inget banget kata diajak sama Dovi. Kalau terjadi sesuatu kayaknya orang-orang akan sedih gitu. Oke, kepada karakter lo maksudnya? Iya. Terus pas Andovi bilang gue nggak ada nyanyi, gue langsung yaudah let's go gitu. Ternyata pas lagi big reading ada tuh yang nyaranin, gimana kalau karakter ini nyanyi juga nih? Wah. Padahal Andovi sudah berjanji. Andovi emang dia terlalu bersemangat orangnya. Tapi nggak buruk kan? Enggak. Bagus kok, bagus. Dan setidaknya lebih bagus dari gue ya, karena gue kan hancur banget. Karena Coki aja nyanyi di situ. Iya. Itu sambil gini-gini lagi. Iya, lucu ya kan, dia turun dari tangga kan, kayak gitu-gitu. Tapi karakter lo tuh salah satu yang paling komedik. Gak nyangkanya gitu sih. Nah itu lo apa? Lo belajar komedi kah atau gimana? Karena lucu banget itu karakter lo itu. Kita tuh sebenarnya pas pertama kali reading sih nggak ada yang ketawa ya. Ada ketawa cuman di salah satu part doang. Terus ternyata kita semua nggak expect kalau ternyata penonton seketawa itu pas. Ketawa banget. Iya, kayak gue juga. Lucu banget. Kayaknya cuma ngomong gini doang gitu. Kayaknya mungkin karena ketidaksengajaan dialog itu emang nggak buat untuk bercanda, tapi jadi penonton ketawa kali ya. Karena mungkin intensi dari karakternya itu memang tidak melucu, cuman situasinya yang bikin itu menjadi lucu. Ketika karakter lu berhadapan dengan situasi itu jadi lucu, karena kan lu jadi orang yang sotoy mau desain grafis tapi nggak beres kan kerjaannya kan. Itu lucu banget sih.
Iya. Tapi gimana pengalaman lo main musikal itu? Seneng jadinya apa gimana? Seneng sih, jadi kayak ngerti namanya comedic timing ya. Jadi kalau misalnya penonton lagi ketawa, lo jangan timpal langsung ke next dialog. Terus ternyata jangan ngapalin banget, karena gue kelihatan banget itu ngapalin kalau misalnya latihan tuh. Jadi gue nunggu part gue doang, tapi gue harus ngerti dia ngomong apa, baru gue ngerespon gitu. Bener. Jadi banyak ilmu yang gue dapetin sih, kayak oh, ternyata seru gitu. Kalau gue pertama kali direct sama Rudy Sudjarwo tuh. Mas Rudy bilang acting is listening kata dia. Jadi acting tuh bukan kayak lo dikasih dialog terus lo nunggu dialog nih, tapi lo dengerin dulu. Jadi kita harus selalu denger kata lawan main kita, baru responnya apa gitu. Dan lo belajar semuanya di musikal. Tapi susah banget tahu Aulion, lo pertama kali lo perannya komedi. Abis itu lu disuruh ngafalin dialog ya kan, acting juga, abis itu nyanyi juga, ditomprokin semua di satu project itu kan. Bener sih, apalagi gue paling sebenarnya kalau misalnya bikin vlog di studio tuh kadang gue belibet gitu Kak. Kayak misalnya lagi ngomongin tentang apa gitu, pasti ada kata-kata yang belibet gitu loh. Nah itu salah satu challenge terbesar gue di musikal ini. Sedangkan di musikal ini ada gue ngomong panjang banget. Betul, itu ada tuh. Iya kan. Itu tuh gue ngapalin bangun tidur tuh gue langsung ngomong itu. Karena itu beneran, biar gak belibet. Dan ternyata sukses sampai hari H tuh. Seneng banget sih, ternyata ngaruh ya latihannya. Kalau gue Aulion nih, karena gue sering podcast gini, gue gak pernah belibet. Gue gitu. Bisa ya, boleh. Oke, gue tertarik ngulik isi kepala lu sih. Gimana cara lu berkreasi ini tuh gimana gitu? Gimana cara lo membedakan diri di antara semua konten yang udah ada, terus lo bikin konten yang beda-beda ini gitu? Proses kreatifnya kayak gimana? Yang bikin gue survive sampai sekarang tuh gue selalu mencari yang berbeda dari karya gue yang sebelumnya gitu Kak. Jadi misalnya dulu tuh gue sering banget stop motion, bahkan sampai saat ini tuh kalau misalnya ada yang ketemu gue, ya kapan lagi Kak bikin stop motion? Kayak masih stop motion terus gitu. Sedangkan dulu gue ngerasa aduh enak lagi bikin stop motion terus-terusan. Jadi lama-lama mager ya? Lumayan mager sih. Terus pengen bikin, gue penasaran kira-kira bikin apa lagi ya yang secara visual tuh colorful dan segala macam. Jadi sebenarnya dari itu sih, mungkin dari visual kayak gimana ya. Misalnya Chandra Leo bikin tipe-tipe bersin atau bikin orang biasa, gentleman gitu. Nah kalau Chandra Leo style kayak gitu, kalau misalnya gue tuh mungkin ada 2 layer, yang misalnya yang kiri warna biru, kanan warna merah, terus ada sesuatu colorful dan segala macem. Itu gue explore dari situ sih. Tapi artinya secara visual lo bedain, karena kan kalau gaya lo tuh kalau nggak salah hitam putih dulu kan, terus kayak gini kan, terus plafon roboh kan. Begini terus jadi berwarna kan? Iya bener. Karena apa? Karena lo orangnya visual. Jadi makanya karya-karya konten kreatif lo itu memang dibuatnya visual. Gue maksimalis banget sih, kayak nggak bisa nih kosong-kosong gini, nggak bisa nih nggak? Kayak gini-gini ya, lo pasti gatel bisa ya. Gatel banget. Dalam hati lo modal nggak sih gitu kali ya? Kok gini sih? Lo emang maksimalis banget. Maksimalis berarti banget. Beda ya. Kalau gue malah seminim mungkin Aulion. Seminim mungkin. Kalau bisa nggak ada mic, nggak ada mic. Kalau lo lebih kayak mau memaksimalkan semuanya dengan warna atau apa gitu? Iya, karena mungkin ya dapat inspirasi dari situ sih. Apa bedanya berkreasi zaman sekarang sama, kan kita udah lama banget ya. Lo kan kita angkatannya mirip-mirip tuh, zaman beda lagi kan. Apa bedanya sekarang ya? Kayak sekarang tuh kayak banyak banget gak sih? Iya, kalau lo rasain apa tuh sekarang? Sekarang mungkin konten-kontennya banyak yang mungkin effortnya nggak yang sebesar dulu gitu. Dulu tuh masih pada mikirnya, oh jadi YouTuber tuh harus kamera mahal, tripod gitu-gitu. Tapi sekarang kamera aja, handphone aja udah bisa kan. Bahkan ngomong depan kamera tuh bisa viral gitu. Iya benar. Jadi beda sih. Kayak ngomel-ngomel doang bisa viral gitu. Dan mungkin banyak yang nyerah juga, yang misalnya yang dulunya sempat effort, terus ternyata yang sekarang tuh yang viral yang gampang-gampang, nah mereka jadi nyerah gitu. Nah, gue mau coba bertahan gitu sih Kak. Nah, apa yang ngebuat lo tetap di sini, di konten? Seru. Emang dari seru. Hati lo ngelakuin itu ya? Itu kayak that's my life gitu Kak. Enggak banget ya. tapi benar sih, tapi enggak banget. Enggak banget. Kayak mungkin definisi passion tuh
Itu lagi. Apa emang? Apa yang lo rasain? Seru karena sesuatu konten yang gue bikin tuh selalu beda sama yang sebelumnya. Jadi itu yang selalu membara gitu. Makanya dikasih kesempatan untuk bikin rewind di atas panggung, terus disuruh jadi director untuk rewind, terus pokoknya banyak momen-momen untuk berkaryanya tuh dengan versi yang baru terus gitu. Itu yang bikin jadi seru sih untuk kadang gini ya. Tapi gue tuh bisa memahami perasaan lo sih. Dulu tuh kayak contoh ya, gue kan dulu suka nulis diary itu dari zaman SD kan. Terus habis itu gue pindah ke blog kan. Terus ada rasa di mana tiap gue nulis blog itu seminggu 2 kali itu gue publish di blog pas zaman SMA. Ada rasa gue tuh pengen itu keluar. Kayak rasa ini harus dikeluarin gitu. Kayak tulisan gue minggu itu harus ada, karena gue pengen itu ada. Gak ada alasan lain. Gak ada alasan kayak ada yang nungguin dibaca lah, atau boro-boro ada duit ya zaman dulu ya. Nggak kesana gitu. Bahkan kayak malam minggu Miko, gue bikin malam minggu Miko dulu. Itu emang karena gue pengen ada, bukan karena wah ini bakal bisa jadi sebuah hal yang seru dan baru gitu. Iya nggak sih, lo ngerasain nggak sih? Kayak lo ada sesuatu di sini nih, kayak ini harus ada deh. Bener sih Kak. Iya gak sih? Mau viral ataupun enggak, cuman tuh harus ada gitu. Mau ada duitnya apa enggak? Iya bener. Iya kan? That's passion. Iya betul. Iya bener. That's passion. Ya silakan. Aduh ya Allah. Gak apa-apa. Minum dulu. Iya. Kayak gue ada satu, ini gara-gara lo tau gak sih? Jadi kayak kemarin itu acara sekolah di anak gue, orang tua disuruh bikin band. Seru banget. Seru banget kan. Ikutlah gue bikin band Pak bersama ibu-ibu lain. Kenapa ibu-ibu? Karena tidak ada bapak-bapak di weekdays yang nganggur kan. Kecuali gue kan. Lo gak nyanyi kan kayak? Enggak, itu tenang. Gue tidak ingin melukai semua anak-anak ini. Gue gak nyanyi. Ada penyanyinya orang Brunei. Orang Brunei, basisnya orang Korea. Kita main gitu. Pulang dari situ, gue tenggelam masuk ke kayak ke lubang kelinci gitu loh. Kayak lo Alice in the Wonderland tau kan, masuk lubang kelinci. Gue kayak masuk lubang kelinci yang dalam banget, di mana gue tiba-tiba jadi les gitar Pak. Les gitar lagi gue. Terus tiba-tiba bikin lagu lagi. Gila. Bikin lagu apa segala macem. Sampai sekarang ini gue jadiin project. Jadi gue ada project mau ngeluarin lagu Pak. Bukan gue nyanyi. Bukan. Lo seharusnya lega ya. Nah, gue tuh bilang ke istri gue, karena ini mengkonsumsi hidup gue. Bener-bener consuming hidup gue. Dari gue bangun sampai gue tidur, itu doang yang gue pikirin. Gimana cara jadiin semua lagu-lagu ini. Itu doang yang gue pikirin. Nah, gue tuh sampai bilang ke Anissa, ke istri gue, ini aku udah obses banget nih. Terus dia nanya ke gue, terakhir kamu kayak gini tuh kapan? Itu zaman-zaman dulu Pak. Ketika gue bikin buku, itu gue obses tuh, harus jadi tuh. Cinta Brontosaurus harus jadi apa segala macam. Malam minggu Miko apa segala macam itu harus jadi. Jadi gue obses. Tanpa tahu uangnya kemana, karena Anissa nanya itu ke gue. Kamu maunya apa sih ujungnya? Apa mau manggung kah? Mau ada duitnya dari sini? Nggak tahu gue. Rasa itu nggak sih? Iya. Yang abstrak juga sih. Iya. Lu ngerasain itu tiap kali bikin karya ya? Iya. Datangnya dari mana? Kalau gue kan ada pemicunya tuh. Main di acaranya anak tuh. Aduh. Mungkin ngebanggain orang tua dan nanti generasi gue selanjutnya kali ya Kak. Kayak pengen banget misalnya one day tuh anak dan cucu gue tuh kayak gila kakek gue keren banget punya ini gitu. Wah jauh juga ya. Iya. Kejauhan ya? Enggak sih, enggak. Maksudnya kalau gue mikirin, lo jadi buat gue mikir sih. Karena kalau anak gue nge-search gue di YouTube kan ada gue banding-bandingin air putih ya. Ini kakek kita nih, banding-bandingin air putih. Karena gue lebih enak. Gue yakin dia bisa terinspirasi dari kita juga gak sih? Untuk banding-bandingin air putih. Kalau cucu lo mah kayaknya iya ya. Cucu gue gak tahu deh. Oke, terus. Kayak misalnya gue naik roller coaster kan dibikin vlog gitu. Iya. Itu pasti kan bikin nanti anak dan cucu tuh kayak gila bokap gue kakek gue aja bisa dulu naik roller coaster, gue juga harus bisa gitu. Oke. Iya sih, tapi naik roller coaster kan kayak cuman masalah bayar tiket ya. Enggak lah, lu berani nggak? Naik roller coaster? Berani. Oh, cuma artinya ada keberanian itu yang di capture ya. Ini contoh ya, opung gue itu pejuang kemerdekaan. Jadi dia perempuan tapi jadi bagian dari tentara juga. Oke. Dan itu memang kita bahas. Jadi kalau lagi kumpul di rumah opung gue, almarhum ya udah meninggal. Jadi kita tuh ngobrolin bahwa gila ya opung kita dulu tentara.
dia berjuang melawan penjajah apa segala macam. Mungkin itu yang lo cari ya. Kayak suatu saat pas lagi Lebaran kan pada kumpul, gila ya kakek gue kakek Aulion ini dia bikin ini gitu. Iya kali ya. Oh, kebanggaan di keluarga. Iya, kebanggaan keluarga sih. Karena dari semua konten yang gue bikin, jujur nggak peduli seberapa banyak viewsnya sih. Asalkan gue bahkan kayak nggak ngelihat viewsnya berapa gitu. Jadi abis ngepost, udah bodo amat deh, mau viral alhamdulillah, mau enggak ya udah, yang penting udah jadi. Iya, udah dan jadi. Kalau orang tua gue lihat bangga. Iya. Pernah ada momen itu nggak? Orang tua ngomong ke lu kayak, wah lu tadi mainnya bagus banget gitu. Oh iya. Iya alhamdulillah. Pas di musikal itu. Iya. Gak nyangka sih mereka lihat gue apa ya di atas panggung terus ngomong yang sensor itu. Oh, inget. Iya. Gitu lucu sih. Gak pernah ngeliat lo ngomong jorok maksudnya. Iya makanya itulah gue melarang keluarga gue nonton gue stand up sih. Aduh. Berarti lo anak baik-baik banget deh di rumah. Harusnya sih. Ini kan yang bikin ini kan si Gilang nih. Dan Gilang kan orangnya suka ngejudge ya. Dia nulis di sini nih. Ini kayak tamu-tamu lain nih, dia suka terlihat cheerful di banyak konten. Aulion adalah orang yang awkward. Iya lagi. Gimana Gilang? Hah? Kalau tahu dia awkward? Aduh, gue keringet dingin. Kenapa keringet dingin? Enggak apa. Ini kelihatan awkward nggak? Gue pernah nanya enggak kan, santai dikit deh. Awkwardnya gimana mas? Ini Gilang yang lu nggak kenal dari SD dong? Enggak. Oh enggak. Gilang yang dari Medan merantau ke Jakarta di usianya dia yang segini, tahu bahwa lu awkward. Lo harus lihat, gue pertama kali post podcast itu sama Marlo sama Marco. Ya Allah, langsung mereka lagi. Waktu lo podcast sama mereka, rusak nggak laptop mereka? Sehingga lo harus meminjamkan tempat lu dan kamera lu dan diupload di tempat dia, padahal bisa aja di tempat gua. Tuh. Bahkan nyokap gue tuh kayak, kamu tuh kayak anak cupu yang lagi di tongkrongan gitu, lagi dibully. Ketika di Marco Marlo. Iya. Diapain lu sama mereka? Wah nonton deh kak. Atau gue lihat deh. Lucu sih kayak. Tapi kan gue kan juga nggak suka nongkrong sih. Berarti memang lu anak rumahan juga ya? Rumahan sih. Oke. Nongkrong juga nggak ngerti juga. Kalau gue emang nggak ngerti kan. Gue nggak tahu kalau nongkrong, nggak tahu ngapain gitu. Bro, ini kita. Iya. Lu nggak tahu nongkrong ngapain kan? Gue juga nggak tahu nongkrong ngapain. Kita harus nongkrong bener. Gak, soalnya kadang kalau misalnya nongkrong, apalagi kalau kayak musik-musik gitu. Aulion. Ya gue bukan. Aulion. Kan gue bukan yang suara gede kan. Jadi suara gede. Maksudnya kalau ngobrol tuh gue bukan yang suara gede, kayak mungkin segini. Iya. Kalau misalnya yang ada musik tuh kayak, "Yo gimana, Bro?" Iya. Kayak nggak kedengeran ngobrolnya. Aulion. Itu gue banget Aulion. Iya sama. Aulion. Lo tahu nggak istri gue lagi di mana? Lagi di Singapura sama temen-temennya. Seru dong. Buat dia. Ya. Gue nggak ikut karena gue nggak suka pergi-pergi apa segala macem. Berarti kita sama Aulion. Konser musik lo datang nggak? Kalau konser gue datang. Oke, gue nggak. Kalau konser, iya kalau konser biasanya gue ada dunianya sendiri tapi di belakang, nggak yang di empet-empetan sama orang gitu. Oh. Tapi gue di belakang yang ada space gitu. Biasanya di belakang tuh banyak space. Nah itu tuh loncat-loncat sih. Sendirian. Iya. Oke. Ya biasanya ada temen juga mungkin. Gitu. Oke. Ya kalau konser, ya kita jadi nggak sama Aulion. Gak lagi sama sih. Bener, habis gue menemukan temen gue. Gue suka banget Coldplay dari zaman kuliah. Tapi gue nggak pengen nonton konsernya. Nggak pengen karena gue mikirin keluar rumahnya, parkir mobil, nuker tiket yang gitu-gitu loh gitu. Kalau lo sikat aja tuh. Kayaknya gue karena kepentingan visual deh kak, bukan gimana? karena sosialnya. Jadi kalau misalnya kita nonton misalnya festival, misalnya We The Fest atau festival-festival yang lain, itu tuh mungkin kan kelompok sama temen terus having fun bareng. Iya. Cuman kalau gue tuh biasanya dateng pengen lihat visualnya gitu. Kayak misalnya Coldplay, kerjaan. Gue pengen lihat, oh dia mainin laser di bagian ini, dia mainin efek-efek, lebih ke situnya sih. Teaternya itu. Ih, bener. Itu gue jadi terinspirasi gue. Gara-gara lo ngomong gitu. Bener, gue akan datang buat ngelihat visualnya. Cara mereka secara kreatif ngeset bermain musiknya gitu kan. Iya. Atau karena kan gue ada event juga kan. Misalnya ada IO juga kan. Cara IO-nya ngelola itu yang kita cari ya. Dan kalau misalnya performance kayak gitu, itu tuh mungkin karena gue lagi mau bikin musikal kali ya. Jadi gue pengen coba beberapa
genre lain. Kayak misalnya pengen nonton yang pertunjukan dangdut beneran, terus yang metal-metalan juga karena visualnya beda-beda. Metal-metal juga mau nonton? Iya. Lo moshing di tendang nggak apa-apa berarti? Nggak apa, sekali-sekali. Iya. Di antara semua yang pakai baju hitam lo lumayan colorful sendiri. Iya lagi. Kelihatan langsung kelihatan belang ya. Oke. Nah karena lo lagi nih gue lihat lo lagi mau bikin musikal dangdut. Oh iya. Iya emang iya dong. Udah nggak awkward kayak dia ya. udah bisa bercanda nih. Musikal dangdut berjudul Ku Kejar Kau Sayang. Iya kak. November 2024 lu sutradaranya. Kenapa lu tiba-tiba bikin musikal dangdut? Karena itu mimpi dari kecil juga sih. Untuk bikin musikal atau bikin pertunjukan dangdut? Untuk bikin musikal. Oke. Ya itu dari pertama kali nonton bioskop kan Petualangan Sherina. Betul. Itu pertama kali gue pengen jadi sutradara nih gara-gara film ini dan suka sama dunia musikal tuh mulai dari Sherina itu. Dari Petualangan Sherina. Karena semua nyanyi kan di situ kan. Terus karena katanya mungkin karena dulu ngerasa musikal belum ngetren banget, jadi belum berani karena ya perihal budget juga sih kak. Itu mahal banget tau. Iya. Belum lagi tiketnya tau. Iya. Terus setelah makin kesini kayak, aduh hajar dulu deh gitu. Apalagi lihat polarisasi sukses ya. Polarisasi kan berapa show tuh? 6 ya? 6 show sold out semua 6 show sold out semua. Iya. Terus makanya lo terinspirasi. Berarti, ini gue gak ngerti sama sekali nih, jadi gue pengen tahu nih. Berarti lo muncul dengan sebuah ide. Musikal dangdut. Itu idenya dari situ dulu kan? Dari awalnya gue pengen bikin musikal yang colorful sih. Oke, lo pengen bikin musikal colorful. Kira-kira apa yang unik ya gitu dong? Iya. Dangdut kali ya? Iya. Oke. Musikal dangdut. Lalu dari situ kemana? Ke skrip kah atau? Kalau skrip tuh udah lama udah ada kak. Oke. Dulu tuh sempat bikin short film karena dulu gue lulusan perfilman. Dari? Di UMN. UMN, oke. Dan kita bikin film pendek itu tuh, iya ceritanya tuh cerita itu. Nah, terus penasaran kayaknya kalau misalnya dibikin dunianya lagi, dibikin lebih kompleks, seru nih di musikal. Jadinya akhirnya dapat dangdut dan artinya itu. Ketika si film ini lo bikin di UMN, itu belum ada soal dangdutnya dan musikalnya kan? Itu emang tentang dangdut. I Judulnya see. aja Mengejar Dangdut. Ceritanya tentang pembantu yang mau ketemu idola dangdutnya. Lucu. Nah, jadi apakah dia akan bertemu? Nonton. Oke, promonya gitu. Kaget juga ya. Kaget juga. Tapi memang ART gue juga kemarin minta izin mau nonton bioskop. Jadi mereka kayaknya sama budaya pop ini banget, lumayan kental juga ya. Kadang-kadang ada film yang lagi rame. Pak, saya sama mbak-mbak di bawah izin ya mau ke bioskop gitu, pergi rame-rame ke bioskop gitu. Nah ini ceritanya soal ART yang mengejar idola dangdutnya. Iya. Tapi judulnya di sini beda nih. Ku Kejar Kau Peyang nih, apa nih? Ku Kejar Kau Sayang. Oh sayang ya, sayang. Apa itu? Sayang. Salah. Typo. Thank you. Typo. Ku Kejar Kau Sayang itu gimana tuh? Kok beda sama yang mengejar dangdut? Karena ini versi lebih kompleks sih kak. Jadi ternyata untuk ketemu idolanya tuh jauh lebih susah. Terus ada dunianya tuh bakal absurd sih. Nonton Cemara, misalnya nonton Cemara sama Polarisasi, Keluarga Cemara sama Polarisasi tuh itu masih realistis banget dunianya. Cuman di sini pengen yang absurd gitu kayak atau Mas Queret yang di Jepang gitu nggak? Nggak tahu apa tuh. Yang kayak DIY misalnya diterbang-terbangin. Aduh, gitu, seru banget. Jadi yang pengen kelihatan sederhana kayak musikal anak sekolahan, cuman keren, pengen cuma by design. Iya. Disederhanakan dengan desain ya. Pengen coba gitu. Aulion, itu keren Aulion. Nonton Kak, semoga. Gue nonton kapan sih? 29-30 November. Hari apa tuh? Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu. Oke, Jumatnya kayak bisa deh. Nonton gue. Kayak gue ngedengernya udah tertarik gue. Karena lo mau buat itu jadi lucu kan? Iya. Kan dan ada orang di belakang yang megangin gitu kan? Dan apa ya, karakternya juga yang absurd juga gitu. Jadi yang semoga sih fresh ya nontonnya. Iya, dari idenya sih fresh banget. Nah, skrip berarti lo nulis sendiri atau nanti ada penulis skrip lain? Ide besarnya dari gue, terus ada penulisnya lagi.
Oh, penulis lagi ada. Nah, lagunya nih gimana nih? Nah, kalau lagu, ya gue juga bikin juga sih. Bikin lagu sendiri berarti? Dengan produser kah atau? Ya, sama produser. Cuman gue tuh sering dapat idea kayak misalnya kalau misalnya ada nada-nada tuh bisa gue langsung rekam di handphone. Nah, sekarang baru kepake. Oh, jadi berarti dari awal tuh lo emang suka bikin lagu, bikin nada. Iya. Kalau nggak tahu mau diapain. Nggak tahu mau diapain, saat ini saatnya gitu. Nice. Dan harus bikin 20 lagu one tuh kayak 20 lagu. Bisa sampai 20, 21 kan. Gimana caranya lo bikin 20 lagu? Bisa, seru kok. Gimana? Maksudnya gimana caranya dibikin? Iya, maksudnya tiap hari gitu. Metode apa yang membuat lo bisa bikin 20? Bisa Kak, jadi kita dalam satu hari, satu sesi gitu. Dalam satu sesi itu 3 lagu bisa dapat. Jadi gimana cara sesinya nih? Lo bersama songwriter kah atau? Ya, bareng sama tim gue juga, ada Raffi sama Maruf. Dia tuh kayak dia yang satu main piano, melodi dasarnya misalnya dari gue, yang satunya lagi yang nyanyi. Kalau lirik biasanya bareng-bareng gitu. Oke. Gitu udah. Nah, itu bertiga aja. Ya, bertiga. Berarti satu sesi ini berapa jam nih? Wah, bisa seharian sih, sampai malam juga. Berarti artinya seharian kita ini yuk develop lagu yuk. Ya, 3 lagu. Anjir. Seru banget. Keren, bro. Ih, cobain deh Kak. Iya, gue tuh lagi nyoba bikin lagu. Cuma kolaborasinya tuh sama lewat online. Cuman kalau lo ini kayaknya lebih seru ya, karena tuh bareng-bareng ya. Soalnya kita harus ngerekam. Kadang tuh nada tuh bisa apa ya? Meleok-leok ya, karena bukan penyanyi kan. Iya, jadi pas pas ditransfer ke orang yang beneran bisa main piano dan segala macam. Jadi tiba-tiba enak ya? Ya, tiba-tiba enak gitu. Berarti awalnya pun lo punya target 20 lagu nih. Lo juga gak kebayang kan 20 lagu ini bisa jadi apa enggak? Karena pasti lo rekam nada itu gak nyampe 20 dong seharusnya kan. Ya. Akhirnya lo bikin sesi songwriting ini bersama 2 orang lain. Satu kali sesi seharian itu mendapatkan 3 lagu. Itu gitu terus? Iya. Ada gak masanya di mana mentok gitu? Kayak kita gak dapat apa-apa nih hari ini nih gitu. Oh, ada banget. Ada banget, bahkan kita sempet ada satu lagu kita nyerah, kayak langsung kita oper ke musik director, boleh nggak nadanya dari lo, karena kita tuh jadi melodinya jadi gitu-gitu aja, karena saking udah banyaknya sering bareng gitu-gitu doang. Jadinya penasaran, pengen kalau sama musik director bisa nggak dieksplor lagi. Akhirnya bisa. Wah, seru banget. Ih, proses kolaboratifnya menarik ya. Iya, yang bikin seru tuh ini Kak, karena dangdut ya. Jadi dangdutnya macem-macem genrenya. Ada dangdut, mungkin kita bilangnya dangdut Broadway, ada dangdut koplo, ada dangdut yang campuran, ada yang dangdut anime gitu-gitu. Dangdut anime? Iya, ada. Jadi ala-ala J-pop gitu? Iya, J-pop. Kita mau coba bisa nggak sih digabungin gitu. Wah, serunya itu colorfulnya di situ sih kalau dari musik. Oke. Berarti prosesnya adalah bikin cerita dulu, bikin musik. Nah, ini musik ini karena kan November nih ya, Aulion. Ya. Udah kelar dong? Udah draft. Berarti latihannya gimana nih menjelang November nih? Apa yang terjadi nih? Biasanya sekarang tuh masih tahap audisi Kak. Audisi mencari penyanyi? Mencari cast-castnya. Termasuk yang bisa nyanyi kan? Iya, bisa nyanyi. Nyari orang yang nyanyi aja kan susah ya? Yang bisa nyanyi susah? Iya, dan seremnya di teater musikal tuh bisa satu orang ini harus bisa nyanyi, nari, acting. Gitu. Terus lo pasti nemuin dari emang orang musikal yang udah profesional dong? Atau enggak? Aku open sama yang ini sih, yang amatiran pun juga? Yang amatiran pun gak apa-apa. Yang penting vibe-nya tuh dapet gitu. Vibes-nya yang lo dangdut banget gitu. Buka audisinya di mana? Buka audisinya di Instagram. Masih audisi online. Jadi artinya mereka apa? Lo ngasih mereka materi lagu atau mereka bebas apa aja? Ada 2. Jadi mereka nyanyi lagu dangdut favorit dia, karena biasanya bisa kelihatan nih dia excited apa sama dangdut. Sama satu lagi ngikutin koreo dangdut yang udah kita bikin. Gimana buka audisinya? Jadi lo bilang, guys, gue Aulion lagi mau bikin musikal dangdut. Iya, tapi nggak video juga sih itu. Poster dari postingan. Iya, terus mereka harus ngisi-ngisi data gitu. Ngisi-ngisi data dikirimnya lewat Google Form. Iya, Google Form. Berarti nggak publik ya? Mereka nyanyi publik di tag lo nggak gitu ya? Di tag juga. Oh, ada gitu juga. Ada nggak yang lo udah cocok sama semuanya termasuk vibe-nya? Ada. Terus tiba-tiba dia bilang, aduh Kak, ini lagi gue kerja lagi jadinya cancel gitu. Iya, ada aja. Aduh, itu sedih pasti ya. Iya, karena lo udah suka kan? Yang udah kepilih udah ada berapa?
Belum, ini tuh sekarang ini tuh lagi masih tahap audisi. Oke. Masih Agustus sampai- ya, Agustus, September, sampai Oktober, minggu November. depan. Itu semua harus lock di bulan depan dong. September. Iya. Karena kan Aulion, gue kayak nggak bisa deh bikin musikal Aulion. Gue kayak keburu tegang deh gue. Gue keburu tegang gue. Gue keringet dingin jujur. Gue gimana ya? Kalau gue ya, gue tipe yang gue kalau ujungnya gue nggak tahu, maksudnya belum jadi, itu gue nggak bisa gue nyebut bulan apa segala macam. Contoh ya. Banyak teman-teman stand up comedian, which is gaya orang kan beda-beda ya. Yang kayak teman gue lah, Rais lah, bilang bahwa bang, gue biasanya ngecup tanggal dulu venue. Misalnya venue-nya bulan Januari, gue ngecup dulu Januari venue, gue DP dulu venue. Kenapa? Karena gue jadi kepacu buat nulis. Itu iya, ya itu kan? iya. Kepacu buat nulis. Dan rata-rata teman-teman gue kayak gitu. Nah gue tuh sangat nggak bisa kayak gitu. Gue tuh kalau misalnya ngecup dulu Januari, nggak bisa gue. Pasti gue kayak, tapi materinya nggak ada. Jadi gue balik. Jadi gue nulis dulu sampai jadi, materinya udah ada, baru gue ngecup venue. Makanya kadang-kadang kalau gue bikin stand up comedy, orang-orang tuh suka kayak, Bang Radit tiba-tiba banget sih jualan tiket gitu. Karena memang kalau gue tipe yang harus nulis sampai jadi, baru berani ngecup venue. Which is nih aneh sendiri gue. Karena gue yang paling beda dibanding teman-teman yang lain. Karena tipenya kayak gitu aja. Nah, kalau musikal, apalagi melibatkan banyak orang kan, gue kayaknya nggak ini deh, Aulion. Gue kayaknya nggak bisa tidur deh gue. Tapi kalau lo malah menikmati itu, karena tadi kayak tadi gue bilang, lo makin terpacu gitu ya. Gue sebenarnya juga udah nyolong start gitu kak. Oke. Dari story kan sudah udah ada. Story, Ceritanya udah ada. Cerita udah ada. Karena yang paling penting kan dari skrip itu kan. Nah, apa nih yang bikin jadi fix banget? Itu adalah DP gedung. Jadinya biar lebih beneran dijadiin, direalisasiin. Yuk let's go DP gedung gitu. Walaupun baru ada story, pemain belum tahu siapa, Pemain belum tahu siapa. musik juga lagi dibuat. Musik juga lagi dibuat. Tapi lo kayak sikat nih, gue akan bikin ini serius, gue DP gedung. Udah DP gedung kayak it's showtime ya, let's go gitu kan. Wah gila sih, keren sih kalian sih. Tapi percaya ini sih sama tim aku yang profesional juga, jadinya itu yang bikin jadi lebih pede gitu. Iya, kayaknya gara-gara gue nggak kebayang juga sih. Lo kan pasti backupnya banyak ya, apalagi udah pernah terlibat sebelumnya. 3 hari. 3 hari. Ya kan, Jumat, Sabtu, Minggu. Di tim juga. Di Geraha Bakti Budaya. Bakti Budaya di tim di tempatnya polarisasi. Oke, kapan jualan tiket? Karena gue harus dapetin hari Jumat. Kapan? Gue mau nonton. Oh my god, kapan ya? Kayaknya Serius, gua mau nonton. hamin 2 bulan kali kak. Hamin 2 bulan ya. Iya. Jumat. Gue nontonnya Jumat malam deh. Karena biasanya Jumat pagi buat pers kan. Iya biasa gitu. Gitu juga kan. Oke. Ih seru banget Aulion. Oke, ini sebelum kita akhiri nih, gue pengen nyari kesamaan kita lagi. Karena mumpung kayak punya temen nih. Seberapa awkward lo dalam kehidupan sehari-hari? Gue tuh kadang kalau bahkan ketemu temen yang udah kenal, kadang tuh tiba-tiba kadang pakai bahasa Inggris. Ya, nice to meet you ya. Gitu. Padahal kan nice to meet you tuh bagusnya kalau baru kenal gitu-gitu kan. Terus misalnya nyemangatin temen yang lagi mau musikal. Ya, see you on stage. Padahal kalau see you on stage kan berarti gue juga harus di atas panggung itu kan. Oke. Jadi kadang suka salah ngomong kan. Salah ngomong. Ih lo sering kayak gitu. Iya. Terus kepikiran, biasanya gue langsung diskusi kayak, gue ngomong gini nggak apa-apa ya. Bagus Aulion. Gitu. Bagus, gue ada temen gue sekarang. Yang penting kan ramah ya. Bener. Iya nggak sih. Yang penting nggak nyakitin dia nggak sih. Kayak, kok dia jawabnya gitu sih. Bener sih. Kak ada satu, aduh ini awkward banget kak. Apa tuh? Jadi ada lupa nama artisnya siapa, artis juga di kereta di London. Oh jauh juga ketemu artis ya? Iya, pokoknya artis lama gitu. Terus kita sebenarnya udah ada feeling, orang Indonesia nih gitu. Terus gue duduk di belakang dia. Pas dia mau lewat, dia mau ke belakang karena dia mau ke toilet. Entah kenapa dia permisi gitu. Terus gue tau gak jawab apa? Thank you. Gak tahu, terlalu awkward emang ya. Emang bener Aulion, bagus Aulion. Gue nggak tahu, mungkin karena gue sering bengong. Lo juga sering bengong nggak? Jadi kadang-kadang kayak kali ya. ngomongnya juga nggak nyambung gara-gara bengongnya itu. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara nggak nongkrong kali ya. Betul Aulion. Kayak gini tuh. Nah, pas premier film. Ngerti nggak maksudnya? Pas premier film. Makanya gue menghindari ketemu banyak orang pas premier, karena gue nggak ngerti nih.
Kadang-kadang ketemu artis nih cewek nih misalnya. Gue nggak tahu dia cipika-cipiki apa salaman. Iya lagi. Jadi gue udah begini, dia gini kan gitu. Kira cipika-cipiki. Tapi nah kadang-kadang gue kalau tahu nih, oh ini mau cipika-cipiki nih. Pipi yang mana nih gitu. Gue juga mikir kan. Pipi yang mana nih apa? Dia yang gini apa gue harus kesini apa kayak gini gitu. Itu lama tuh. Jadi udah mending gak usah ketemu orang. Iya. Nah, yang anehnya kadang ya, ini misalnya gue sama pemain film lain nih, cowok nih dua nih. Ini gue, terus si cowok pemain film ini. Terus si ceweknya datang nih, pemain film lain cewek datang ke gue dulu nih. Terus dia udah kayak gini kan, terus gue bingung nih cipika-cipiki apa enggak. Yang aman aja dia salaman deh. Terus gue salaman gini kan, salaman gitu ya. Terus dia ke yang pemain sebelah gue, pelukan cipika-cipiki. Terus sambil ngobrol tangan dipegang. Terus gue kayak, apa gue aturan gini ya tadi ya? Ngerti gak? Hah? Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Level akrabnya tuh harus kayak apa gitu. Itu yang gue bingung. Paling bagus ini gini aja. Halo. Tapi jadi sombong. Iya ya. Iya jadi sombong. Ini tapi emang terlalu aneh sih gue. Kemarin gue habis meeting sama Christian Bong, Indo Musik Gram. Ya, gue meeting, gue makan sop ikan di Sensi. Sop ikan di Sensi itu kan pedes ya, ada malaknya, ada ladanya itu. Terus pas abis makan kan si Bong sama asisten gue, karena kan gue ngobrol lagi nih sebelah gue sebelah dia asisten gue kan. Terus gue bilang, Bong nih kan udah ngobrol udah sejam. Bong kayak kita udahan kali ya gitu, karena gue mau berak nih, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, terlalu aneh Radit untuk kita akhiri pertemuan nih karena lo mau berak gitu, dia bilang gitu. Ya udah tapi nggak apa-apa nih berarti ya, gue berak dulu. Nggak apa-apa gue tungguin. Nggak apa-apa gue tungguin. Nah terus karena gue kelihatan panik kan, itu kan makanan pedes kan, jadi gue kelihatan agak panik kan, kayak anjir. Akhirnya gue berdiri gue Aulion, berdiri nanya orang yang jaga di depan nih, depan restoran sup ikan ini, di mana WC, di situ Pak Radit gitu. Oke, gue jalan ke WC, masuk ke sana, semua merah Pak. Jadi yang tahu nggak yang pintu WC itu merah semua. Jadi gue buka nggak bisa kan, kayak wah merah semua. Gue ngeliat rata tuh merah semua tuh. Emang lagi penuh ya Pak gitu. Gue lihat kan pelayan orang WC-nya Sensi kan orang WC yang terlalu ramah kan, lo tau kan? Silakan gitu kan. Terus gue nanya, ya emang lagi rame nih kayaknya. Dia bilang gitu, dari tadi penuh mulu gitu. Oke deh, akhirnya gue jalan lagi nyari WC lain di atas Pak. Tapi ngelewatin restoran sup ikan kan. Ngerti gak maksud gue? Aduh itu awkward banget. Nah jadi gue harus menjelaskan ke Bong bahwa gue tuh gak mondar-mandir. Gue memang nyari WC. Ngerti gak maksud gue? Kalau gak kan Bong berpikiran kayak, karena kan gue bilang, Bong gue kayak kita udahan ya, karena gue mau berak. Gue takut Bong ngerasa gue mau mengakhiri pertemuan dengan alasan gue mau berak. Padahal gue cuma lewat doang. Ngerti gak sih? Iya. Jadi gue ribet sendiri tuh. Jadi gue ke jendela dulu, gue ngeliat Bong, WC-nya penuh. Gue bilang gitu. Gak penting ya, emang gak penting banget. Tapi gue baru sadar itu gak penting ketika gue melakukan itu. Gue baru sadar itu gak penting. Karena semua orang jadi ngeliatin gue yang di dalam restoran. Karena ada orang di depan jendela teriak-teriak WC-nya penuh. Orang yang gak tahu konteksnya kan apa ini. Tiba-tiba ada orang ngasih tahu temennya WC penuh sambil dadah-dadah gitu. Padahal Bong juga kayak bodo amat gak sih? Kayaknya sih. Iya kan. Oh Bong lagi teleponan, dia lagi gitu. Jadi kayak dia juga makin gak peduli. Naiklah gue ke eskalator, ke lantai paling atas di Senayan City. Masuklah gue. Gini ya, ini kritikan buat Senayan City. Ya terutama WC-nya yang di lantai paling atas. Gua ngeliat di lantai yang bawah itu semua merah. Sehingga pas gua buka, gua tahu itu ada orang. Pas mau gua buka ada orang. Jadi gua cuma ngeliat satu merah, gua gini nggak bisa. Gua liat jajar rata merah semua. Gua masuk di Senayan City yang paling atas, itu ijo. Terus ada yang merah cuma setengah. Jadi kan gua buka dong, ya kan. Tapi kekunci. Buka tapi kekunci. Karena dalam pikiran gua ini ijo, nggak mungkin kekunci. Jadi yang gue lakukan adalah mungkin gue salah, seharusnya nggak gue dorong, tapi gue tarik, ya kan? Gue tarik juga nggak bisa. Akhirnya gue lakukan adalah gue pakai Crocs ini kan, Crocs coklat. Kaki gue masuk ke bawah, sambil gue narik, sambil kaki gue jerek-jerek gitu, ngerti gak? Karena udah kebelet banget Pak. Ini pembelaan gue udah kebelet banget. Dari dalam ada orang. Hancur. Jadi gue turun, ada orang. Mungkin dia takut nih, takutin orang kali. Gue bayang lagi berak, ada kaki masuk dari bawah. Oke,
next buat Aulion apa nih Aulion selain si musikal lo ini? Ada lagi nggak project-project lain? Gak ada kak. Ya udah oke, sip. Konten-konten aja ya. Konten. Kalau ada mau lihat ada di mana? Ada di @aulion sama untuk info dangdut musikal dangdutnya ada di @musikal.dangdut. @musikal.dangdut itu akan apa namanya? Tampil, perform akan apa tuh? Ya, akan tampil, akan hadir di Jakarta. Jakarta November 29, 30 dan 1 Desember. 29, 30. 6 show. 3 hari 6 show. Good luck buat semuanya Aulion. Kak, nonton ya. Gua akan nonton. Oke, thank you semua.